Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke gengs, jadi saya mohon maaf ya, beberapa hari ini memang saya tidak membuat video begitu ya. Saya sedang tidak membuat video di beberapa hari ini dikarenakan aktivitas yang sangat-sangat tinggi ya, yang akhirnya membuat gua tuh akhirnya nggak sempat membuat video gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali hal-hal yang pengen gua omongin yang untuk mengedukasi masyarakat begitu, untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya robot trading ilegal yang saat ini sedang marak, sedang heboh sekali, sedang menjadi bahan perbincangan begitu ya. Dan akhirnya skip lah beberapa hal yang tadinya ingin gue bahas, akhirnya skip karena ini aja gue baru aja nyampe ke Bali lagi gitu ya. Kemarin gua ke Padang begitu, gua sempat ke Sumatera Barat begitu, habis ke Padang, habis itu gua balik Jakarta, habis dari Jakarta gua ke Batam, habis ke Batam gua balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bali. Jadi aktivitas yang sangat tinggi ini yang membuat gua akhirnya ya udahlah, akhirnya gua skip aja deh beberapa hal yang ingin gua sampaikan di dalam video begitu. Nah, oke. Untuk yang ingin gue share kepada teman-teman hari ini adalah menurut gue sebuah pertanyaan besar begitu. Pertanyaan besar tentang laporan polisi yang dibuat oleh para founder ya, katanya yang telah mengumpulkan sekian ratus korban ke Bareskrim Mabes Polri. Di mana mereka ini membuat satu laporan di sana, ya kan, membuat satu laporan seperti apanya ya nanti kita akan lihat. Cuman gue agak menarik, gue baru saja dikirimin satu buah video. Ini gue dapat dari orang ya, tapi gue juga butuh klarifikasi sebenarnya dari teman-teman begitu ya. Ini video sebenarnya fact atau tidak begitu, ini fakta atau tidak begitu ya. Ini video diambil oleh katanya member DNA Pro yang mencoba mendatangi kantor lawyer atau kantor pengacara yang katanya ditunjuk oleh founder DNA Pro begitu, founder yang ada di DNA Pro begitu, untuk katanya menangani korban begitu. Oke, kita akan play aja biar teman-teman lihat begitu ya. Nanya dong, ini kantor Barus Law Firm? Oh iya betul, ada di sini, dia sewa di sini. Di mananya? Cuman timnya nggak ada. Jadi? Jadi kita disuruh nerima ini aja, titipan dokumen-dokumen aja. Jadi kantornya nggak di sini? Ada di sini, dia sewa di sini. Cuma timnya nggak ada orang. Udah berapa lama nggak ada timnya? Oh sebenarnya dia semenjak ini juga nggak ada orangnya. Jadi cuma sewa alamat doang? Sewa itu aja. Sudah berapa lama sewa? Sekitar sebulan apa ya? Oh gitu. Jadi ini sebenarnya kantor apa sih Pak? Kita private office. Private office, tapi berarti dia cuma sewa doang. Apa hubungannya sama? Dia sewa. Cuma sewa, emang bisa disewain Sewa kayak gitu? aja. Oh gitu. Dia sewa aja, sewa doang. Oh gitu Pak. Iya. Jadi kalau surat udah banyak yang masuk? Udah ada. Memang alamat surat menyuratnya emang di sini? Iya betul, jadi kita cuma PO Box aja, kita cuma terima dokumen-dokumen aja. Oke, kalau gitu. Iya. Iya, makasih ya Pak. Oke, jadi di video yang barusan kita tonton itu adalah sebuah video yang katanya adalah seorang member DNA Pro. Dia mendatangi kantor lawyer atau kantor law firm yang tadi disebutkan begitu, yang mana lawyer tersebut yang katanya sedang menangani perkara para member atau para mitra di DNA Pro yang telah menjadi korban begitu. Oke. Tapi ada hal-hal yang menurut gue menarik di sana, karena ketika dia datang, pada saat dia tanyakan kepada penjaga di sana begitu ya, benar ini kantor law firm-nya Barus, ternyata jawabannya adalah oh ya dia benar sewa di sini begitu. Lalu
dipertegas lagi bahwa kami hanya diminta untuk menerima surat-surat katanya. Menerima dokumen atau menerima surat-surat. Oke. Dan pada saat dipertanyakan itu katanya baru sewa sekitar 1 bulan begitu. Baru sewa sekitar ya kurang lebih 1 bulan di sana aktivitas kantor tersebut. Karena itu adalah sebenarnya kalau menurut gua itu adalah seperti mungkin virtual office atau ya seperti yang dia sampaikan tadi private office atau apalah gitu ya. Private office, harusnya office ya tidak private begitu, tapi dia sampaikan private office ya oke lah, itu tak jadi masalah. Nah, lalu akhirnya ini video tersebar di sejumlah member-member DNA Pro dan akhirnya orang banyak yang mempertanyakan begitu, apakah lawyer tersebut benar begitu ya? Lawyer tersebut adalah benar seorang lawyer atau bagaimana begitu? Ya kalau gua ditanya ya apakah benar lawyer ya lawyer bisa jadi lawyer begitu. Karena hal itu kan sebenarnya bisa dicek begitu ya. Seorang lawyer itu harus ada berita acara sumpah, dia harus terdaftar di salah satu organisasi advokat yang memang dia naungi gitu ya. Jadi untuk mengecek dia seorang lawyer itu bukan hak gua untuk melakukan judgement dia lawyer apa tidak begitu. Yang pasti sesama advokat kita harus saling menghormati, sesama advokat ya harus saling menghargai begitu ya. Gua sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan masalah lawyer. Tetapi ada hal yang menarik di sini yang ingin gua sampaikan begitu. Bahwa kalau kita bicara founder-founder mengajak para member-member untuk melaporkan manajemen dari DNA Pro, apakah serta-merta para founder-founder atau co-founder atau leader-leader tersebut serta-merta terlepas dari tanggung jawab, dari peran sertanya di dalam dugaan kerugian yang dialami oleh para member begitu. Apakah serta-merta dengan dia merangkul para member lalu ayo kita laporkan itu sudah menjadi sebuah sebuah fakta bahwa mereka ini adalah turut menjadi korban begitu. Apakah seperti itu? Lalu kalau memang demikian, pertanyaan saya, bagaimana dengan Indra Kents dan kawan-kawan? Oke? Indra Kents, Doni Salmanan, begitu ya. Kalau saya ditanya, siapa sih founder-founder ini? Siapa sih para leader ini? Siapa sih orang-orang yang upline Anda yang mengajak-ngajak Anda begitu? Menurut saya, mereka ini afiliator begitu. Cuman namanya saja yang dibuat, disusun sedemikian rupa, seolah-olah ada berjenjang, seolah-olah mereka ini berjenjang, lalu mengajak Anda untuk bergabung di di robot tradingnya mereka begitu. Mereka ini afiliator kalau menurut gua begitu ya. Gua berpandangan bahwa mereka ini afiliator. Cuman yang membedakan bahwa founder-founder ini mungkin hasilnya saja yang beda begitu. Kalau mungkin Indra Kents dan Doni Salmanan itu mereka itu ada seperti profit loss ya namanya ya, atau apalah itu bentuknya, seperti ada profit sharing begitu. Kalau orang kalah itu dibayar 70-80%. Nah kalau di sini saya nggak tahu, tapi yang pasti dari hasil perekrutan kalau ditanya begitu ya, apakah para founder, para leader tersebut mendapatkan hasil dari mengajak Anda? Tentu iya begitu. Oke? Nah, pertanyaan kedua saya, apakah bisa, kembali lagi pertanyaannya, apakah bisa dengan dia merangkul para korban ya, lalu melaporkan manajemen DNA Pro, lalu seolah-olah para founder tersebut mencuci tangan dan akhirnya gue bersih loh, gue sama sekali tidak istilahnya gue juga korban begitu. Apa bisa dikatakan seperti itu? Tentu tidak begitu. Dalam sebuah tindak pidana ada hubungan kausalitas di sana begitu. Ada hubungan sebab dan akibat begitu. Kenapa orang-orang akhirnya bisa bergabung di dalam DNA Pro? Pasti ada yang ngajak, nggak mungkin ujuk-ujuk datang, gue mau masuk, nggak mungkin. Pasti ada sebab dan ada akibat begitu. Ada hal yang mendorong mereka, akhirnya membuat mereka ini mau menyerahkan sejumlah uang, mempercayai perusahaan tersebut, mempercayai entitas tersebut untuk bergabung di dalam perusahaan tersebut. Oke? Dan faktanya hari ini rugi. Karena mereka ingin menarik uang mereka, mereka tidak bisa mengembalikan. Nah, kesimpulannya adalah para founder tersebut
berperan serta merugikan para korban. Akibat mereka melakukan ajakan-ajakan, memberikan motivasi-motivasi, memberikan pujian-pujian, memberikan bujuk rayu, memberikan iming-iming kepada para korban, itulah yang membuat Anda, para member-member di DNA Pro saat ini rugi. Sehingga dari rangkaian itu, gue dapat definisikan mereka afiliator. Mereka dapat gue katakan cara kerja mereka ya sama dengan afiliator. Cuman mereka tidak, ya sama-sama mereka juga di sosmed juga kan. Tapi mereka tidak ini saja, tidak sama mungkin seperti Indra Kents dan Doni Salmanan begitu kan. Tidak ada kata-kata, wah murah banget. Nah nggak ada seperti itu tuh. Yang pastinya yang mereka lakukan tentunya saat ini berdampak merugikan Anda. Baik itu secara langsung ataupun tidak begitu ya. Gua nggak mengatakan bahwa mereka langsung yang mengajak begitu. Tapi karena sosok-sosok tersebut ya, karena sosok-sosok tersebut memotivasi Anda sehingga Anda tuh bisa mutlak percaya kepada entitas yang disebut dengan DNA Pro tadi. Lalu apakah dengan semudah itu Anda mau ikut melaporkan manajemen daripada DNA Pro melalui mereka? Itu kan pertanyaannya. Kembali lagi, gue tidak menyalahkan lawyer. Lawyer itu tidak, gue ingin sampaikan ya, lawyer itu di dalam undang-undang advokat begitu ya, tidak boleh menolak klien. Oke? Tidak boleh menolak klien begitu. Dan hak seorang lawyer adalah menerima kuasa daripada klien, sekalipun dia pembunuh. Sehingga gue sebagai seorang lawyer, sesama advokat gitu, gue menghargai hal itu gitu. Kita harus hormati kerja para lawyer tersebut. Tetapi para founder-founder, leader-leader atau apapun itu yang merangkul Anda seolah-olah ayo kita bersama-sama laporkan DNA Pro, apakah semudah itu kita melepaskan peran serta mereka atas dampak kerugian yang Anda alami? Kan itu. Logiknya kan seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan rangkaiannya yang mungkin bisa sama-sama kita pakai nalar kita untuk lebih jeli melihat permasalahan tersebut begitu. Kuncinya hanya satu pertanyaan yang harus Anda tanamkan di dalam pikiran Anda begitu. Apa sebabnya saya mau menyerahkan uang saya masuk ke dalam entitas yang namanya DNA Pro? Itu pertanyaan kunci yang harus Anda tanamkan di kepala Anda. Tinggal Anda ungkapkan, Anda tuliskan di dalam satu lembar kertas. Karena saya melihat motivasi dari founder ini. Karena saya diajak oleh si A. Saya ditunjukkan legalitas oleh si ini. Saya melihat iklan oleh si ini. Nah itu kan. Hal-hal inilah yang sebenarnya ya membuat Anda tuh harus menanamkan di dalam pikiran Anda tadi pertanyaan yang tadi gua sebutkan. Nah dari situ serahkan kepada pihak penyidik, biarkan para penyidik melakukan proses hukum yang baik, yang cepat begitu ya. Biarkan proses hukum kita percayakan kepada pihak penyidik. Tapi kembali lagi yang ingin gue sampaikan bahwa terkait dengan peran serta para founder, para leader apapun itu bentuknya, tidak dapat serta-merta kita hilangkan karena mereka saat ini seolah-olah melaporkan entitas DNA Pro. Itu. Justru sebaliknya, untuk saat ini, yang Anda harus lakukan adalah minta pertanggungjawaban para founder dan para leader. Itu yang harus Anda lakukan. Karena itu pintu masuk Anda begitu. Anda minta pertanggungjawaban omongan-omongan mereka sebelumnya begitu. Loh, lu dulu bilang bahwasannya DNA Pro legal. Kok sekarang lu nggak mau tanggung jawab? Lu katakan dulu DNA Pro tidak akan scam. Sekarang buktinya scam. Apa bentuk pertanggungjawaban dari omongan itu? Ya kan? Logiknya seperti itu. Nah ini kan kembali lagi ya. Gua sampaikan inilah drama. Inilah yang gue sebut drama di dalam drama robot trading yang menjadi fenomena saat ini.
Para robot trading ini berlomba-lomba mencari exit plan. Bukan cuma manajemen yang mencari exit plan, tetapi para founder, para leader, para ya orang-orang yang punya peran serta yang bisa kita ketahui di situ tuh, ya, yang kita duga memiliki peran sertanya dia, berlomba-lomba juga mencari exit plan untuk mencuci tangan. Jadi intinya, ya, gue ingin sampaikan begitu. Ayo kita teman-teman, kita cerdas dalam berpikir begitu ya. Tentukan jalanmu sekarang. Oke, tentukan jalanmu sekarang. Kita sudah tahu lah bahwa DNA Pro saat ini seperti di rapat Komisi 6 kemarin dengan Bapak Pepti juga jelas Bapak Pepti membuat sebuah pengakuan uangnya sudah tidak ada kan gitu. Itu kata Bapak Pepti. Uangnya sudah tidak ada. Itu kata Bapak Pepti loh ya, bukan kata gua gitu, bukan kata seorang Pablo Benua begitu. Artinya ada satu sinyal yang diberikan kepada teman-teman, gitu, para member bahwa ya kalau saat ini DNA Pro diminta untuk mengganti uang Anda ya sulit, berat begitu. Tapi kita harus ingat siapa yang telah menikmati hasil dari Anda masuk, bukan cuma manajemen, tetapi para orang yang mengajak Anda, para leader, para founder, para motivator, atau para endorser atau para brand ambassador. Nah, karena itu tanpa harus gue jelaskan panjang lebar, harusnya Anda sudah mengerti siapa yang saat ini menjadi harapan Anda satu-satunya untuk mengembalikan uang Anda. Oke, itu aja dari gue. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share. Dan jangan lupa juga untuk Anda berdoa agar uang Anda segera dapat kembali. Itu aja dari gue, Pablo Benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.